Yo, nakama, selamat datang di Lifestyle Anime tahun 2025 dan One Piece masih belum tamat. Yap, Oda Sensei sudah genap berusia 50 tahun pada 1 Januari kemarin. Sebagai hadiah untuk para player, dia memberikan bocoran menarik untuk One Piece yang akan terjadi di tahun 2025. Eits, jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Lalu tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. Say hahaha. Yap, karena ini adalah video santai. Mari kita bahas ini sambil mainin game One Piece Fighting Path. Game OP yang menurut Mimin, grafik dan story-nya paling mantap sih untuk ukuran game mobile. Story gamenya juga dari awal sampai Wano Kuni. Jadi cocok buat ngisi waktu luang sambil nunggu anime One Piece yang baru tayang lagi di bulan April tahun ini. Hitung-hitung nostalgia. Guys, ayo mari bahas bocoran One Piece dari Oda Sensei. Mengenai manga, akhirnya kita tiba di Elbaf. Ini adalah kerajaan yang santai, tetapi ketenangannya akan segera terganggu oleh kedatangan seorang pria tertentu. Sementara itu, akan ada kekacauan di laut-laut lainnya juga. Dan akhirnya, pria itu akan mulai mengguncang dunia. Tarik nafas dalam-dalam sekarang, karena sebentar lagi, mungkin kau tidak bisa muncul ke permukaan lagi. Sosok yang dimaksud oleh Oda dan akan membuat kekacauan di Elbaf sudah pasti adalah sosok kesatria suci yang tiba-tiba berteleportasi di dalam kastil kerajaan Elbaf. Siapakah dia? Untuk memulai pembahasan ini, kita perlu kembali ke masa lalu, ke chapter 907 yang berjudul The Empty Throne, di mana pada halaman terakhir seseorang muncul dan berbicara dengan Kuroshi tentang seorang bajak laut tertentu. Kita berspekulasi bahwa itu adalah Shanks, karena itu memang dia, tapi dia tidak memiliki bekas luka. Janggutnya juga berbeda, dan ya, kita seharusnya melihat bekas lukanya. Oda sudah pernah menggambar Shanks dari sudut pandang itu dalam pertemuannya dengan Shirohige, dan kita bisa melihat bekas lukanya. Baru-baru ini penggemar Jepang menunjukkan bahwa Shanks tidak berbicara dengan gaya bicara seperti yang ada di chapter 907. Jadi, siapa orang ini? Jawabannya adalah Jackie alias Frank. Orang ini sebenarnya adalah kembaran dari Shanks. Keduanya adalah anak dari Vigarland Carling. Selama kilas balik Cat Valley, Carling memiliki panel di mana dia berkata, "Tontonlah anak-anak." Tetapi anak-anak siapa? Jawabannya adalah anak-anaknya sendiri. Tapi kita tidak berhenti di sini. Elbaf didasarkan tentu saja pada mitologi Nordik, dari Yggdrasil hingga Loki. Semuanya menunjuk pada dewa-dewa Nordik. Bagi yang tahu, Ragnarok memiliki beberapa tanda awal, seperti Loki yang melarikan diri dari rantainya, lalu Skoll dan Hati yang memakan matahari dan bulan. Skoll dan Hati adalah dua serigala, keduanya anak dari Fenrir, serigala raksasa yang membunuh Odin dalam Ragnarok. Keduanya dikatakan memakan benda-benda langit, Hati memakan bulan, dan Skoll memakan matahari. Ketika ini terjadi, Ragnarok secara resmi dimulai. Tetapi kita membutuhkan bukti untuk mengatakan bahwa ini akan terjadi, bukan? Mari kita lanjutkan. Ketika Carling pertama kali diperlihatkan, rambutnya berbentuk apa? Bulan. Ketika dia menjadi Kuroshi, kita melihatnya dari depan, dan rambutnya menyerupai apa? Bintang, atau bisa merujuk pada matahari. Bukti terbesar sekarang ketika Shanks ditemukan oleh Roger. Apa yang tergambar di pakaiannya? Bulan, matahari, dan bintang. Tepat. Shanks juga bertanggung jawab mencuri apa? Dari pemerintah, buah dewa matahari. Dan petunjuk-petunjuk itu akan memperlihatkan apa yang akan dilakukan Shanks dan saudaranya untuk memulai perang terakhir. Pertama, kita perlu mengingat apa yang dikatakan Dragon ketika mereka menggerakkan kesatria suci. Saat itulah pertarungan akan dimulai. Tapi, bagaimana tepatnya mereka akan bergerak? Ya, jelas melakukan apa yang Kuroshi tidak bisa lakukan di Egghead. Mereka akan membunuh Luffy. Saudara Shanks adalah pemimpin kesatria suci saat ini, karena Carling dipromosikan menjadi Kuroshi. Jadi mereka akan pergi ke Elbaf. Kita akan memiliki kesatria suci yang menyerbu wilayah Yonkou. Elbaf adalah wilayah Shanks,
dan benar-benar melawan Yonko lainnya, yaitu Mugiwara no Luffy. Dan lebih gilanya lagi, Dragon akan pergi ke Elbaf untuk membunuh pemimpin Ksatria Suci, menyelamatkan Luffy dalam prosesnya. Kita akan menyaksikan momen seperti ini lagi. Dan itulah sebabnya Elbaf terletak di Warland, karena disitulah perang terbesar sepanjang masa akan dimulai. Ragnarok akan membawa semua orang saling bertarung. Cole, si Pranks, akan mengejar matahari, yaitu Luffy, dan Hati akan mengejar bulan, yaitu Marshall D. Teach. Ini akan menandai awal dari Ragnarok, yang dalam kata lain pertarungan untuk kekuasaan. Tapi kenapa baru sekarang? Ya, karena sekarang matahari baru terbangun. Ini akan memulai perang yang Oda bicarakan. Mengatakan ini akan membuat Marineford terlihat seperti taman bermain. Tentu saja akan begitu, karena dari Wano, Oda mulai menggambar One Piece. Bajak laut versus angkatan laut untuk mendapatkan harta legendaris. Tentara revolusioner versus pemerintah untuk menjadi yang teratas. Keadilan akan menang, kata mereka. Tentu saja akan. Seperti yang dikatakan ilmuwan terbesar yang pernah ada. Semuanya tergantung pada siapa yang menemukannya. Yang menang mendapatkan semuanya. Nasib dunia ada di tangan orang yang akan menemukan One Piece. Yap, itulah sedikit bocoran dari Oda untuk serial One Piece di tahun 2025. Yuk kita lanjutin mainin game One Piece Fighting Pass-nya. Bentar, Min, saya nggak ngerti bahasanya, Min. Tenang, kawan. Kalau kalian mainin game ini pakai aplikasi X7 Game, nggak ada yang perlu dikhawatirin. Karena di aplikasi ini sudah ada fitur translate-nya. Jadi kalian mau translate ke bahasa Indonesia juga bisa. Kalian tinggal download X7 Game via link yang sudah Mimin letakkan di kolom deskripsi atau di pin komentar dalam video ini. Setelah itu install aplikasi X7 Game dan cari game One Piece Fighting Pass di kolom pencarian untuk mendownload dan install gamenya. Kita gacha dulu guys.
ちは負けない。我が名は空の騎士ガンホー。